Hold up. Wait. Well, my who be thinking we soft. Halo semuanya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan rangkuman yang telah saya buat dari materi perubahan dan pengembangan organisasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Audian Sheila. Saya dari kelas manajemen 07 Malam dengan NPM 21 11 1001 107. Perubahan itu merupakan suatu proses atau kondisi di mana suatu yang awalnya berada dalam keadaan tertentu mengalami transformasi atau modifikasi menjadi bentuk, keadaan, atau situasi yang berbeda. Perubahan bisa terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya ada faktor penyebab. Faktor penyebab ini ada dua, ada lingkungan intern dan lingkungan ekstern. Dalam lingkungan intern itu ada beberapa faktor penyebabnya, ada 5. Yang pertama itu adalah perubahan kebijakan pimpinan. Perubahan yang ini terjadi karena kebijakan pimpinan adalah hal yang wajar dalam suatu organisasi. Jadi keputusan yang diambil oleh pimpinan dalam berbagai aspek operasional, struktural, dan budaya organisasi itu memiliki dampak yang besar terhadap pengembangan organisasi. Namun keberhasilan dalam perubahan juga sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dan diterima oleh anggota organisasi. Lalu yang kedua ada perubahan tujuan. Perubahan tujuan organisasi adalah bagian integral dari proses pengembangan dan adaptasi organisasi terhadap perubahan lingkungan atau kebutuhan internal, baik itu secara perubahan jangka pendek atau jangka panjang. Perubahan tujuan memerlukan perencanaan yang hati-hati, komunikasi yang efektif, dan eksekusi yang tepat. Yang ketiga itu ada perluasan wilayah operasi tujuan. Yang keempat itu ada volume kegiatan. Nah, perubahan karena volume kegiatan merujuk pada perubahan yang terjadi dalam organisasi akibat peningkatan atau penurunan jumlah aktivitas atau operasi yang dilakukan. Volume kegiatan ini bisa berkaitan dengan berbagai hal seperti volume produksi, jumlah transaksi, intensitas layanan, atau bahkan frekuensi interaksi dengan pelanggan. Perubahan yang disebabkan oleh perubahan volume kegiatan umumnya akan mempengaruhi banyak aspek dalam organisasi, termasuk sumber daya yang dibutuhkan, proses operasional, atau struktur organisasi, serta strategi dan tujuan perusahaan. Lalu yang terakhir itu ada perubahan karena sikap dan perilaku dalam organisasi. Hal ini merujuk pada perubahan yang terjadi sebagai respon terhadap perubahan dalam cara berpikir, nilai-nilai, atau tindakan individu maupun kelompok dalam organisasi. Selain itu, dari lingkungan ekstern, itu juga terdapat beberapa faktor penyebab perubahan. Ada politik, hukum, kebudayaan, teknologi, sumber daya alam, demografi, dan bahkan sosiologi. Cara menyikapi perubahan itu ada mengadakan perubahan struktur, mengubah sikap dan perilaku, mengubah tata aliran kerja, peralatan kerja, prosedur kerja, bahkan perubahan dalam hubungan kerja antar personal bisa dirubah. Berikutnya ada proses perubahan. Yang pertama itu mengadakan pengkajian. Ini termasuk memeriksa kondisi internal organisasi, faktor eksternal yang berpengaruh, dan alasan mengapa perubahan perlu dilakukan. Melakukan pengkajian ini bertujuan untuk memberi dasar yang kuat untuk mengambil keputusan terkait perubahan. Tanpa pemahaman yang jelas tentang kondisi saat ini, perubahan bisa berjalan tanpa arah yang jelas atau bahkan bisa menimbulkan masalah baru. Yang kedua itu ada mengadakan identifikasi. Mengidentifikasi isu-isu utama yang menghambat kinerja organisasi seperti kebijakan yang tidak efektif, budaya organisasi yang tidak mendukung kolaborasi, atau kurangnya inovasi. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengidentifikasi masalah spesifik yang perlu diperbaiki atau peluang yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi melalui perubahan. Selanjutnya ada menetapkan jenis perubahan atau menetapkan perubahan yang diperlukan. Ini termasuk menentukan tujuan dan hasil yang ingin dicapai dari perubahan tersebut. Berikutnya ada menentukan strategi. Jadi pada langkah ini berkaitan dengan merancang strategi untuk melaksanakan perubahan. Ini mencakup pengembangan rencana tindakan yang rinci tentang bagaimana perubahan akan diterapkan, siapa yang bertanggung jawab, dan sumber daya apa yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir itu ada evaluasi. Dari setelah perubahan diimplementasikan,
Langkah selanjutnya yang paling penting itu adalah mengevaluasi sejauh mana perubahan tersebut berhasil dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini penting untuk mengetahui apakah perubahan memberikan hasil yang diinginkan dan untuk melakukan perbaikan jika seandainya diperlukan. Dan pada yang terakhir ada kesimpulan, proses perubahan adalah rangkaian langkah yang mengarah pada perubahan dari keadaan lama menuju keadaan baru. Tahapan utama dalam proses perubahan meliputi kesadaran akan kebutuhan perubahan, munculnya keinginan untuk berubah, memperoleh pengetahuan tentang cara perubahan, kemampuan untuk bertindak, implementasi perubahan, serta penguatan dan pemeliharaan perubahan. Evaluasi dan refleksi juga sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan berlangsung efektif dan berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih.